Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah thumma amma ba'du. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu sifat yang mana sifat ini adalah merupakan sifat yang sangat terpuji, sifat yang sangat mulia dan sifat yang sangat agung. Apa itu? Yaitu sifat khasyatullah. Sifat yang mana seorang hamba takut kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu al-khawf ilallah. Sifat rasa takut kepada Allah. Sifat yaitu rasa takut dengan siksa dan azab Allah Azza wa Jalla. Ummatal Islam, maka oleh karena itu jangan lupa untuk tanamkan sifat khasyatullah di dalam diri kita. Selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa sifat ini mulia? Karena sifat khasyatullah yaitu akan mengantarkan seorang hamba untuk selalu dapat menunaikan segala kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sifat khasyatullah yaitu dapat mengantarkan seorang hamba supaya dia dengan adanya sifat khasyatullah, seorang hamba itu akan selalu berusaha menghindari segala bentuk larangan-larangan, segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan adanya sifat khasyatullah, seorang hamba akan senantiasa berusaha untuk senantiasa terus mengejar dan meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Dengan adanya sifat khasyatullah, maka seorang hamba akan senantiasa ingin senantiasa menjaga rambu-rambu, menjaga batasan-batasan, tidak gampang untuk menerobos batasan-batasan di dalam syariat agama Islam. Maka inilah mulia dan indahnya sifat khasyatullah. Seseorang hamba yang memiliki sifat khasyatullah di dalam hatinya, di dalam dirinya, maka dia senantiasa akan menjauhkan dirinya dari berbagai macam yaitu kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa. Maka oleh karena itu, alangkah mulianya sifat ini ikhwatal Islam. Maka milikilah sifat khasyatullah, karena di dalamnya berbagai macam keutamaan yang terdapat di dalam sifat ini. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan, beberapa fadail-fadail bagi orang yang memiliki sifat khasyatullah, bagi orang yang memiliki sifat takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Keutamaan yang pertama adalah bahwasanya orang yang memiliki sifat khasyatullah, orang yang memiliki sifat takut kepada Allah, maka Allah janjikan baginya, yaitu Allah akan berikan dia maghfirah, berikan dia ampunan, dan Allah berikan dia pahala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, takut kepada Allah, yang mana meskipun dia tidak bisa melihat Allah, tetapi dia takut kepada Allah, maka lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka bagi mereka yaitu ampunan dan juga yaitu pahala yang amat besar. Umat al-Islam, semua kita pasti merindukan dan mendambakan maghfiratullah. Semua kita pasti ingin diampuni dosa-dosanya. Semua kita pasti ingin meraih pahala yang sangat besar. Tahukah antum? Tahukah kita semua bahwasanya maghfirah dan pahala yang besar tersebut ternyata ada di dalam sifat khasyatullah. Orang yang takut kepada Allah, dia akan mendapatkan maghfirah wa ajrun kabir. Dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Subhanallah, betapa mulianya sifat ini. Orang-orang yang memiliki sifat khasyatullah akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Umat al-Islam. Kemudian faidah atau keutamaan, fadilah yang kedua bagi orang yang memiliki sifat khasyatullah adalah bahwasanya nanti dia akan mendapatkan naungan. Dia akan mendapatkan naungan di mana pada hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Rasulullah yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan di antara 7 golongan tersebut Rasulullah mengatakan wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang diajak untuk bermaksiat oleh seorang wanita yang memiliki jabatan yang tinggi, pangkat dan kecantikan. Akan tetapi laki-laki ini mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, sehingga dia berusaha menghindarkan dirinya dari kemaksiatan tersebut. Maka orang ini akan mendapatkan naungan ya pada hari kiamat nanti. Maka orang yang menanamkan sifat khasyatullah, ya, maka dia akan selamat, dia akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, yang mana kita tahu jarak antara manusia nanti pada hari itu dengan matahari jaraknya 1 mil, yang panasnya luar biasa. Maka kita semua butuh naungan, dan untuk menggapai naungan tersebut maka tanamkan di dunia, tanamkan sifat khasyatullah, yang merasa terus takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian fadilah atau keutamaan yang ketiga, ya, bagi orang yang memiliki sifat khasyatullah, maka Allah akan janjikan tempatnya nanti adalah di syurga, tempat kembalinya adalah di syurga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang senantiasa takut ya ketika berjumpa dengan Allah dan senantiasa berusaha menahan hawa nafsunya supaya tidak bermaksiat, maka orang tersebut nanti tempat kembalinya adalah syurga. Umat al-Islam, maka teruslah kita tanamkan rasa takut kepada Allah, takut dengan siksanya, takut dengan azabnya, takut dengan nerakanya, ya, sehingga tidak mudah bagi kita untuk melampiaskan hawa nafsu kita di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti ingin kembali ke kampung halaman kita yang abadi, yang sebenarnya yaitu di syurga. Maka jika ingin kembali ke syurga, jika ingin tempat tinggal kita nanti di syurga, maka jangan lupa tanamkan khasyatullah, takutlah kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian fadilah selanjutnya bahwasanya orang yang takut ya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan baginya 2 kebun di syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang senantiasa takut ketika berjumpa dengan Rabbnya, maka mereka nanti akan mendapatkan 2 kebun, yaitu 2 kebun yang rindang, 2 kebun yang banyak buah-buahan yang kelezatan dan seterusnya. Maka semua kita pasti ingin mendambakan syurga, dan kita ingin memiliki rumah, memiliki kebun di syurga dan seterusnya. Maka jangan lupa takutlah kepada Allah, tanamkan sifat khasyatullah, maka niscaya kita akan mendapatkan syurga dan bahkan 2 kebun nanti di syurga. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya fadilah atau keutamaan berikutnya bagi orang-orang ya yang memiliki sifat khasyatullah, yang memiliki sifat takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ciri dan tanda-tanda barometer ukuran seorang hamba yang sebenarnya ulama adalah bagaimana dia takut kepada Allah. Bahkan ya kita ingin mengenal apakah orang ini ulama atau tidak, maka kita lihat barometer ukurannya adalah bukan S1, S2, S3, ya, bukan jabatan, bukan ini, akan tetapi bagaimana tingkat ketakutannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang takut kepada Allah, itulah yang disebut dengan hamba-hamba Allah yang ulama, hamba-hamba Allah yang berilmu. Ya, maka kalau ada seorang hamba mungkin
mungkin dia sudah gelarnya S1, S2, S3, bahkan profesor, ya, kemudian tiba-tiba melakukan kemaksiatan, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka di saat itu dia sedang jahil, dia membodohkan dirinya, membodohkan, ya, hatinya, pikirannya, dan seterusnya. Dia bodoh, dia sudah mengetahui bahwa itu adalah haram, itu adalah pelanggaran, tapi dia lakukan, maka sungguh dia sedang melakukan suatu kebodohan, suatu kejahilan, padahal dia seorang yang berilmu, padahal dia seorang gelarnya sudah tinggi, akan tetapi itulah kebodohan. Ya, berarti dia bukan seseorang ulama yang hakikatnya ulama, karena hakikatnya ulama, kata Allah, adalah orang-orang yang senantiasa khasyatullah, senantiasa takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka oleh karena itu, barometer seseorang dikatakan hamba yang ulama, hamba yang berilmu, adalah ketika seorang hamba betul-betul takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka apa gunanya gelarnya S3, gelarnya profesor, akan tapi tidak takut kepada Allah, masih berani berbuat riba, masih berani berbuat kemaksiatan dan seterusnya, maka itulah kebodohan. Maka jangan terkesima dengan adanya gelar, ya, dan seterusnya, karena hakikat seorang ulama, hakikat hamba yang betul-betul berilmu adalah hamba yang senantiasa khasyatullah, hamba yang senantiasa takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Umat al-Islam. Kemudian fadilah, ya, keutamaan yang terakhir yang bisa saya sebutkan pada kesempatan ini adalah, yaitu orang atau seorang hamba yang memiliki khasyatullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia kekal di dalam syurga, dan Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah ayat terakhir, yaitu ayat 8, bahwasanya Allah berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah mengatakan jazaohum 'inda rabbihim, maka balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka jannatu adnin, yaitu syurga, kebun-kebun Aden, yaitu syurga Aden, ya, yang mana tajri min tahtihal anhar, yang mana syurga tersebut mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, ya, khalidina fiha abada, dan mereka nanti kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Siapa mereka? Apakah mereka yang rajin tahajud? Apakah mereka yang rajin berinfak? Apakah mereka yang gelarnya tinggi? Apakah mereka yang salatnya begini, kemudian puasanya dan seterusnya? Tidak. Akan tapi Allah mengatakan, dzalika liman khasyya rabbah. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, memiliki sifat khasyatullah. Allahu Akbar. Umat al-Islam, semua kita pasti ingin kekal di dalam syurga. Kita ingin berharap ridho Allah, kita ingin ridho kepada Allah, dan Allah ridho kepada kita. Kita ingin cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada kita. Kita menginginkan cinta yang betul-betul sama-sama mencintai. Allah cinta kepada kita, kita cinta kepada Allah. Bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, yaitu kita cinta kepada Allah, ternyata Allah enggak cinta kepada kita. Kita rindu kepada syurga, ternyata syurga tidak merindukan kita. Kita tidak menginginkan yang itu. Kita ingin betul-betul kita cinta dan ridho kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun cinta dan ridho kepada kita. Maka mari hindarkan diri kita dari kemaksiatan, hindarkan diri kita dari kesyirikan, dari kebid'ahan, agar kita meraih ridho Allah, cinta Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua mampu menancapkan, yang menanamkan di dalam hati dan diri kita, yaitu sifat khasyatullah, al-khawf ilallah, yaitu sifat takut kepada Allah, takut dengan azab dan neraka Allah, sehingga dengan adanya sifat khasyatullah kita mampu melaksanakan, ya, termotivasi untuk terus menunaikan dan menjaga perintah-perintah Allah. Dan dengan adanya khasyatullah kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan, dosa dan larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai hilangkan sifat yang mulia ini di dalam diri kita, di dalam hidup kita, agar kita selamat fid dunya wal akhirah. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.